Assalamualaikum adik-adik pemirsa TV-mu. Kita bertemu lagi dalam WIB Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Said. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahsin tilawah Al-Quran, yaitu bab nagham atau murattal Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Adik-adik, setelah kita mempelajari bab makhraj, kemudian mempelajari mat, mempelajari gharibul Quran dan bab-bab tajwid yang lainnya, maka kita juga harus mempelajari lagu atau nagham Al-Quran. Karena ketika Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil bermakna tajwiduhu, bagus tajwidnya, wasautuhu, dan juga bagus lagunya. Nah, kalau nanti adik-adik jadi imam, ya, kemudian kita juga sudah sering mendengar bacaan-bacaan imam. Nah, ketika imam membaca dengan murattal itulah bacaan nagham, ya, keutamaan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hilyah, segala sesuatu ada hiasannya. Wa hilyatul Quran as-sautul hasanu, dan hiasan Al-Quran adalah suara yang bagus. Kak, suara saya nggak bagus. Suara kita semuanya bagus. Allah sudah ciptakan suara kita pasti bagus. Hanya saja ada yang bagus ketika fales, ya. Iwan Fales itu fales suaranya, tapi bagus, ya. Ada Dul Sumbang suaranya, tetapi ternyata bagus juga suaranya. Karena itu apalagi baca Quran. Semuanya pasti bagus karena Allah sudah jamin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh Allah akan mudahkan orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran karena ingin menjadikan Al-Quran sebagai pengingat, ya. Rasulullah bersabda, "Wazayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara yang bagus. Nah, ini juga mendorong, ya. Mendorong agar Al-Quran itu menjadi indah. Seperti kita lihat azan. Kalau azan yang mengumandangkan azan suaranya bagus, senang, ya kan, mendengarkannya. Tapi kalau yang mengumandangkan azan suaranya tidak bagus, tentu hilang keindahan dari ayat-ayat Allah atau panggilan Allah itu. Rasulullah bersabda juga, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kata Rasulullah, tidak termasuk kelompok kami, tidak termasuk kelompok umatnya Nabi, orang yang tidak membaca Al-Quran dengan melakukannya. Nah, adik-adik, banyak orang yang belajar Al-Quran hanya sampai tajwidnya saja. Nah, kita ingin menyempurnakan lagi seperti yang disampaikan Rasulullah. Kita ingin juga membaguskan bacaan Al-Quran selain tajwidnya, juga bagus cara pembacaannya dengan suara yang bagus. Kata Rasulullah, ahsanun nas sautan man idza qara'a ra'aitahu yakhshallaha ta'ala. Orang yang paling indah suaranya adalah orang yang jika membaca Al-Quran, engkau dapati ia takut kepada Allah, ya. Rasulullah sering baca Quran sambil menangis, ya. Kita juga sering baca, lihat di televisi imam-imam saat membaca Al-Quran, ya. Mereka menangis. Itu bagian dari anjuran Rasulullah. Rasulullah juga bersabda, hassinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasana yuzidul Qur'ana hasanan. Perindahlah Al-Quran dengan suara kalian, karena suara yang bagus akan menambah keindahan Al-Quran. Rasulullah masih terus bersabda, ada hadis yang lain, husnus sauti zinatul Quran. Suara yang indah adalah perhiasan Al-Quran, ya. Terus bagaimana, Kak, untuk melatih suara? Ya, semua ada latihannya. Ya, dalam latihan suara ini, yang pertama yang harus dilatih adalah nafas. Nah, beberapa episode yang lalu, Kakak sudah contohkan untuk melatih pernapasan. Dalam seni baca Quran ini ada 3
bekal yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama tadi tajwidnya, yang kedua nafasnya, nafas harus panjang. Karena ketika baca nafasnya pendek-pendek, hilang keindahan Al-Quran. Contoh, bismillah, ya hilang suaranya, ya hilang bagusnya. Karena itu harus dilatih nafas yang panjang yang tadi itu. Ya. Dulu sudah pernah kakak sampaikan bagaimana melatih pernafasan. Ambil nafas, tahan 5 detik, kemudian dibuang perlahan-lahan dari mulut. Ya. Tahan lagi, ikutin, adik-adik tahan 10 detik, 1, 2, 3, sampai 10 detik, kemudian buang perlahan-lahan. Ulangi lagi sampai, coba 15 detik, tahan, buang perlahan-lahan. Ya, ketika mengambil nafas dari hidung, buangnya dari mulut. Ya, coba lagi, kita coba 20 detik, coba. Tahan, buang perlahan-lahan. Nah, kalau kita sudah mampu menahan 20 detik, kita akan mampu membaca Al-Quran tanpa bernafas 10 detik, setengahnya. Ya, kalau tanpa membaca bisa menahan 10, maka kita akan bisa membaca 5 detik. Dibagi 2 saja. Karena itu semakin panjang kita mampu melatih menahan pernafasan, maka akan semakin panjang juga kita bisa membacakan Al-Quran tanpa bernafas. Contohnya boleh dilatih di dalam surat Ad-Duha contohnya ya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Ya, coba dilatih ya. Itu cara melatihnya. Boleh mungkin pertama-tama kalau nggak bisa sepanjang itu, tahan dulu. Wadduha wal-laili idza saja. Nah, ambil nafas. Coba lagi. Sampai 3 ayat, 4 ayat. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita akan lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah latihan pernafasan. Selanjutnya, untuk memiliki suara yang bagus, dilatih suaranya. Mulai dari suara rendah dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu untuk suara rendah. Tapi kadang-kadang kita juga akan membaca dengan suara tinggi. Nanti pada saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu bagaimana bisa setinggi itu? Dilatih. Bagaimana? Latihan suara rendah. Yang kedua, naikkan sedikit tangga nadanya. Sedikit lagi, naikkan. Nah, itu ya. Atau dengan tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan seterusnya. Nah, diulang-ulang. Sehingga nanti kita punya suara yang tinggi. Contoh kalau kita dengar azan ya kan, ada orang yang azannya rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suaranya rendah. Tapi kalau kita punya suara yang tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lebih tinggi lagi. Allahu Akbar, Nah, itu sama dengan melatih
suara kita supaya bisa tinggi. Jadi ya, ya gitu ya. Nah, jadi latihan nafas, kemudian latihan suara supaya kita bisa membaguskan bacaan Al-Quran. Lanjutkan, kemudian supaya suara kita bagus, hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak ya. Kalau makan kita berminyak, itu bisa memberatkan bacaan kita di tenggorokan kita. Kemudian sering mengulang-ulang latihan. Ya, ada lari ya, setelah lari latihan pernafasan. Atau berenang, itu juga bisa menambah panjangnya nafas kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang paling penting, harus seneng, harus bahagia, harus enjoy, harus happy. Kalau terbebani, semua pembelajaran apapun tidak akan maksimal. Tapi kalau adik-adik senang, kalau adik-adik happy, insya Allah kita akan dapatkan hasil yang maksimal. Nah, para ulama kita itu membuat rumusan untuk melatih ya bacaan Al-Quran kita supaya bagus. Nah, para ulama kita membagi ada bacaan mujawad, ada bacaan murattal. Nah, bacaan mujawad itu bacaan yang digunakan pada saat haflah-haflah. Dia semuanya pakai lagu. Ada 7 lagu yang biasa kita kenal. Ada Bayati, ada Soba, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Rosh, ada Shika, ada Jiharka. Nah, kali ini kakak ingin mengajarkan bacaan untuk murattalnya. Ya, bagaimana kita membaca Al-Quran pada saat adik-adik menjadi imam, suaranya sudah bagus, lagunya juga bagus, dan nafasnya juga bagus. Ya, ada lagu Bayati, ada lagu Soba, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahawan, ada lagu Rosh, ada lagu Shika, ada lagu Jiharka. Pada kali ini, kakak ingin melatih kita membaca Al-Quran dengan lagu Nahawan. Ya. Nah, lagu Nahawan, nah contohnya, nanti adik-adik mengikuti, mengulangi ya, sehingga semua bacaan Al-Quran kita dengan lagu Nahawan contohnya ya. Contoh, bagaimana lagu Nahawan itu yang pertama nadanya tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Kita pakai tangga nada 1 2 1 2 saja untuk memudahkan. Bagi yang sudah mampu nanti bisa sampai 3 ya. Kita contoh saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nada pertama. Nada keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Coba diulang adik-adik. Nada pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, bagus. Nada keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap mau membaca ambil nafas ya supaya tidak terputus. Kalau tidak ambil nafas, kita bisa terputus itu. Bismillah. Nah, itu kalau saat membaca tidak mengambil nafas terlebih dahulu ya. Coba sekali lagi kita ulang. Setiap ingin membaca, tarik nafas dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nada pertama, nada keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nada pertama, kedua. Nada pertama, kedua. Nah, kita masukkan ke dalam ayat. Alhamdulillah, a'udzu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba adik-adik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Nada keduanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Dicoba. Diulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada keduanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, bagus. Kita coba lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangin lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita lanjutkan dalam tahsin tilawah Al-Quran, masih belajar melakukan ayat-ayat Al-Quran. Tadi kita membaca dengan nada nahawan, ya. Sekali lagi kita coba bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, coba lagi. Lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nada keduanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Balik lagi. Maliki yaumiddin. Nada kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu surat Al-Fatihah dengan nada lagu nahawan, murattal nahawan. Coba kita implementasikan, kita ulangi di ayat yang lain. Contoh surat An-Nas, ya. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap ayat pertama nada pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bagus. Malikin nas. Ya, ma-nya nggak boleh panjang ya. Sering kedengeran ini ma-nya panjang. Kita ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Nada kedua. Malikin nas. Nada pertama kembali lagi. Ilahin nas. Ya, bagus. Min syarril waswasil khannas. Iya, bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Minal jinnati wan nas. Iya. Adik-adik boleh coba di ayat-ayat berikutnya dengan nada 1 dan 2. Tetap harus diperhatikan tajwidnya. Jangan sampai hanya gara-gara lagu tajwidnya rusak ya. Tajwidnya salah. Apalagi contoh mungkin di ayat berikutnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak boleh. Salah ya. Tetap harus sesuai dengan tajwidnya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Contoh qul huwallahu ahad ya. Itu ayat-ayat yang pendek, tidak mat arid li sukun ya. Inna a'tainakal kautsar ya, enggak boleh. Kautsar enggak boleh.
Salah ya. Kautsar tetap ya itu. Nah, ada yang bertanya, Kak, aku suaranya nggak bisa tinggi. Nah, ada lagi. Ada yang bisa kita gunakan dengan lagu jiharka. Lagu jiharka ini nadanya rendah saja, pendek saja ya. Kalau kita baca, mendengarkan ada imam di Timur Tengah sana yang bacanya dengan lagu jiharka, rendah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nadanya satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Nah, semuanya bisa. Ya. Jadi kalau tidak bisa dengan nada yang tinggi, boleh juga dengan nada yang rendah. Nah, dengan lagu apa? Nah, lagu jiharka ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh diikutin adik-adik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya lagu jiharka bagi adik-adik yang suaranya tidak bisa tinggi. Nah, kalau ada yang bisa suaranya tinggi, nah kalau kita dengar suaranya Syekh Sudais, imam besar di Masjidil Haram, suaranya tinggi sekali. Itu lagunya apa itu? Lagunya lagu Rosh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita bisa meniru ya. Jadi bisa dengan suara yang tinggi, bisa juga dengan suara yang rendah. Yang terpenting kita ikuti anjuran Rasulullah untuk apa? Menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah baca Quran dengan suara yang bagus. Adik-adik, kita akan lanjutkan pada edisi yang akan datang. Kita akhiri acara kita kali ini di WIB Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.